Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin tentang scraping table ya. Jadi langsung aja dibuka Jupyter Notebooknya. Nah, di sini akan saya contohkan untuk scraping pada tabel di Wikipedia saja dulu ya, yang agak mudah. Jadi untuk pertama kita cari dulu data penduduk Indonesia, data penduduk dunia juga boleh ya, data penduduk dunia aja. Oke. Ini hanya satu tabel, berarti kita cari yang data Bank Indonesia dari Wikipedia. Kita cari datanya, daftar Bank Indonesia dari Wikipedia. Nah, ini ada satu tabel, kemudian 2 dan 3 tabel. Jadi kita coba dulu di satu tabel ini kan. Yang pertama itu kita buat satu perintah yang berisi from URL library. Dari library URL kita minta untuk mengimport URL yang mau kita ambil. Jadi kita minta untuk dibuka URL-nya dalam satu requestan. Kemudian kita panggil beautiful shop, kita jadikan variabel. Kemudian kita import juga pandasnya untuk baca data di variabel. Kemudian shift enter untuk eksekusinya. Perhatikan di bagian sebelah sini dia sedang melakukan eksekusi ya. Kalau dia sudah gambar buku berarti ini berarti eksekusi selesai dan tidak terjadi error. Oke, nah kemudian untuk URL-nya sendiri di sini kita bisa langsung sisipkan saja URL yang mau kita scraping. Misalnya tadi kita ngambil daftar Bank Dunia, berarti di sini kita ambil URL-nya, kemudian kita pastekan di bagian sini. Paste ya. Nah, setelah dapat URL-nya, kita masuk ke user agent-nya untuk isi perintah dari si requestan ini berupa header URL. Kemudian kita pakai user agent-nya di Mozilla ini untuk agar misalnya ada website yang double protect untuk security-nya, kita bisa manipulasi dari lambang ini. Kemudian teks HTML-nya kita masukkan ke dalam user agent di URL open. Jadi setelah kita dapat isi dari URL agent, user agent-nya kita masukkan ke dalam URL open ya. Kemudian di beauty shop-nya kita parse data HTML text-nya. Setelah selesai langsung di Ctrl Shift Enter untuk dieksekusi. Oke, dia sedang eksekusi. Nah, ini sudah selesai. Kalau memang ada perintah yang gagal di sini, pasti dia akan menunjukkan error ya. Nah, ini tidak ada masalah. Oke. Nah, sekarang tinggal kita ambil file atau data yang mau kita scraping ya. Di sini kita fokusnya di table tadi, bagian table ini. Berarti table ini harusnya berisi teks dari table, kemudian kelasnya. Jadi
tabelnya, kita mau lihat dia berisi kelas apa di sini. Nah, di sini dia adalah turunan dari text table di kelas wiki table. Jadi sudah bisa kita deskripsikan di bagian sini bahwasanya variabel table itu kita gunakan fungsi sort di sini untuk vertical sort untuk menemukan text table dengan kelas wiki table. Nah, untuk nilai 0 array di sini adalah table yang mau kita scraping ya. Jadi kalau misalnya dia ada table 1 di atas, berarti table sama dengan 0 di sini. Kemudian kalau ada table lagi di bagian bawah, berarti table sama dengan 1 di sini. Terus setelah ada 9 table, berarti table sama dengan 8 berarti ya, karena dimulai dari 0. Nah, saja kita eksekusi ya. Kita eksekusi di sini. Perhatikan di bagian atas ini tidak ada error, tidak terjadi permasalahan di sini. Kemudian sudah kita tarik datanya, kita simpan di dalam variabel tabel dan variabel baris. Kemudian kita ambil semua isi data di dalam text table dan di dalam kelas table. Jadi di sini kita buat ulangannya untuk menyimpan datanya dulu. Kita simpan datanya dulu ke dalam cell ini. Untuk baris di dalam, untuk row di dalam baris. Kemudian kita panggil cell, masukkan semua baris, temukan teks td dan th. Jadi di dalam label itu pasti ada td dan th ya. Jadi yang kita ambil data th dan data td nya, kemudian kita simpan di dalam cell ya. Langsung saja kita eksekusi. Kemudian setelah kita simpan datanya, kemudian kita pindahkan dia ke dalam tampil data dalam bentuk array ya. Dalam bentuk array, jadi tampil data sama dengan untuk row di dalam baris, kita pindahkan dia dulu ke dalam info ya, info dalam bentuk array juga. Jadi untuk cell di dalam baris, temukan semua td dan th seperti di atas. Jangan lupa untuk array di sini karena kita ngambil keseluruhan tabel, jadi harus ada fungsi kurung siku atau array di sini ya. Kemudian kita masukkan dia ke dalam info ya kan. Si cell get text di atas itu kita masukkan ke dalam info, kemudian si info ini kita masukkan ke dalam tampil data. Fungsi append ini untuk menerima data ya, nampung data. Kemudian kita save enter. Nah, ini tidak ada masalah. Kemudian kita tampilkan sekarang datanya ya kan. Nah, kita buat kita panggil si fungsi pandas tadi. Df di atas sudah kita buat variabel untuk pandas, jadi df sama dengan panda titik data frame, baru kita masukkan tampil data tadi ya, yang sudah disimpan. Data yang sudah disimpan di tampil data, kemudian kita tampilkan di sini. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, setelah jadi seperti ini, kita tinggal buat headernya di sini, nama header di sini ya. Jadi kalau untuk header, kita panggil lagi fungsi displaynya juga tadi ya. Nah, di sini fungsi displaynya tadi. Kemudian kita buat header baru. Header baru isinya data frame dimulai dari array 0. Kemudian data frame pertama itu kita rubah ke array pertama. Kemudian data frame berisi kolom itu untuk data header baru. Kemudian di reset dan dihapus nilai 0 tadi, kemudian dimasukkan data yang baru dan kita tampilkan di sini. Nah, ini dia ya.
hasilnya seperti ini. Oke, sekarang tinggal kita simpan datanya dalam format CSV ya. Ini kan masih kita ambil dan belum kita simpan dalam format file yang kita mau. Di sini kita buat saja dalam bentuk CSV. Berarti cara menyimpannya itu kita tinggal df titik to CSV. Karena kenapa dia df? Karena di sini juga dia dimasukkan ke dalam variabel df ya. Jadi kita buat nama filenya di sini. Misalnya saya buat nama data bank di sini. Nah, jadi di sini langsung kita eksekusi, dia akan otomatis menyimpan datanya ya. Kemudian bisa kita cek langsung aja ke direktori kita nanti benar enggak dia sudah menyimpan ya. Kita cek di direktorinya, coba bagian ini, data bank di sini ya. Nah, ini dia filenya, data bank. Coba kita tampilkan lagi. Tampilkan, pasti tampilannya akan sama seperti ini ya. Nah, tampilannya. Oke, berarti scraping table melalui Wikipedia berhasil. Nah, gimana kalau kita mau pindah ke data yang bagian kedua nih? Oke, data bagian kedua. Nah, ini cukup mudah ya. Di sini kita tinggal menggantikan nilai array di sini karena kita tabel yang bagian kedua. Jadi kita simpan di sini. Kita ganti di sini jadi array 1, kemudian kita eksekusi ya. Array 1 kemudian kita eksekusi. Ini tidak terjadi error, berarti bisa kita lanjut eksekusi di sini. Karena tabel dan halamannya sama, jadi kita tinggal eksekusi aja dan hasilnya itu kita tampilkan. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian kita simpan kode bank di sini. Coba kita simpan. Ini kita ganti dulu headernya ya. Headernya kita ganti dulu. Headernya seperti ini. Kemudian kita simpan di sini, kita simpan kode negara. Kode bank negara, kode bank negara dalam format USD. Nah, sudah kita simpan, kemudian kita panggil dia ya. Kita panggil dia di sini. Ada data baru file CSV di bagian sini, kode bank negara. Nah, ini dia ya. Kalau kita buka filenya CSV, dia buka bakal dari Excel ya. Dari Excel saya pasti lengket-lengket ya. Seperti ini. Nah, ini jadi sudah benar ya. Mungkin sampai di sini saja ya. Sampai di sini saja pertemuan kita hari ini untuk scraping data table. Ini bisa dilakukan di semua website ya. Kamu tinggal ganti URL-nya atau ganti jenis table, nomor table yang keberapa mau kamu ambil, kemudian nama file penyimpanannya. Kemudian kalau mau pakai kembali ya tinggal kamu ambil aja ya. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.